membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memperoleh pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Kita kalau digaji maunya yang gede. Ada perusahaan, kita kerja di perusahaan, kita kerja sama orang. Ada dua pilihan, yang ini gaji 5 juta, yang ini gaji 3 juta. Pilih yang mana? Yang 5 juta, gedean dikit gitu. Sama kerjanya. Kita mau gaji yang gede, gaji Indra ya. Kalau Haji Indra nggak mau jadi karyawan, dia mau jadi pengusaha. Banyak pengusaha di sini, gitu ya. Tadi yang pertama, yang kedua adalah memperoleh pahala yang banyak. Hadisnya di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan ayat-ayat Quran. Kalau kita baca bismillah, berapa huruf tuh? 19 huruf. Masya Allah. 190 baca bismillah doang. Kagak ada 1 menit, kagak ada. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yang ketiga adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ini berkali-kali kita baca ini hadis, gitu ya. Berkali-kali kita bahas ini mengenai keutamaan Al-Qur'an biar kita engah lagi. Kan kalau gak diingetin udah biasa aja dah, gitu ya. Tapi kalau disebut begini lagi, mudah-mudahan semangat lagi tuh baca Quran, semangat lagi mau ngajinya. Biasanya semangatnya tuh ketika Ramadan. Yang udah bisa baca Quran, dia pengen target beberapa kali khatam. Yang belum bisa baca Quran, wah harus belajar Quran tuh semangat tuh. Nah sekarang kita aplikasiin gitu, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Masya Allah. Ada yang belain gitu. Pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat pada kita. Kita mau ke satu daerah, datang aja kemari, ntar saya tanggung. Saya tanggung nginepnya, saya tanggung makannya. Mau berapa lama terserah. Enak gak begitu? Lah enak banget. Ini sekarang di akhirat. Ya Allah. Al-Quran akan datang kepada kita memberi syafaat. Memberi syafaat. Syaratnya apaan? Baca doang tiap hari. Baca tiap hari. Masa kita kagak mau sama yang begini? Kalau kita udah dijanjiin begini masih kagak mau juga, masih gak mau baca Quran juga, ya Allah, naudzubillah, kita mau yang bagaimana lagi gitu. Tadi pilihannya gak apa-apa dah, sehari satu lembar gak apa-apa, yang penting baca Quran setiap hari. Ya Allah, lihat. Mudah-mudahan kita rajin. Apakah habis subuh, apakah habis maghrib, apakah habis kita punya waktu. Pulang kantor jam 5, udah siap-siap tuh. Siap-siap, mandi 5:30 selesai, udah di depan kopi, depan ada kopi sama kue ya enggak. Udah baca Quran udah enggak apa-apa. Di HP megang baca Quran. 1 halaman, 2 halaman. Masya Allah, kan gampang banget. Enak Ustaz kalau ngomong doang mah. Ngelakuinnya kayak berat banget dah, bener dah. Ya Allah. Makanya jangan muluk-muluk dulu. Kalau yang belum itu jangan muluk-muluk dulu. Jangan muluk-muluk, wah, baca Quran 1 hari 1 juz nih. Ketika nggak nyampe rasanya berat banget, malas jadinya. Yang pendek-pendek aja dulu, satu halaman dulu dah nih. Kalau udah enak, terus tuh jadi 2 halaman, gitu. Rasain. Selanjutnya, sebagai kebaikan bagi pembaca, ini yang keempat. Sebagai kebaikan bagi pembacanya. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, orang yang mahir membaca Al-Quran,
maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Ya enak banget ini. Jadi kalau hadis ini berarti kan yang bisa baca sama yang belum bisa masih terbata-bata disuruh baca Quran juga. Ya. Saat saya belum lancar baca Quran, baca tuh terbata-bata, kesulitan, tetap baca. Saya ngajar di Al-Atik di Menteng Atas. Ada orang tua baru udah 60 tahun, saya baru belajar baca Quran nih Ustaz. Baru belajar baca Quran 60 tahun. Setiap hari dibaca katanya. Apa yang dibaca? Yasin setiap hari katanya. Saya belum bisa yang lain katanya. Kenapa bisa Yasin? Karena setiap minggu dibaca Yasin. Saya baca Yasin. Kata saya apa? Cakep. Dan dia mau belajar sama saya, mau ngaji. Kita benerin bismillahnya, masih kita benerin. Ya Allah. Yang begitu tuh, itu yang bakal dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang udah bisa baca Quran. Apalagi gitu ya. Ya Allah biha. Yang terbata-bata 2 pahala. Yang lancar bacanya bersama malaikat yang mulia dan taat. Ma'al bararatil kiram. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi mau rajin gitu. Yang belum bisa baca Quran tadi, belajar gitu. Banyak gurunya di sini. Ada Ustaz Imam, ada Ustaz Hafiz, Masya Allah. Boleh juga belajar sama Haji Raisan boleh. Kalau ikro aja mah Haji Raisan, Pak Oksa bisa udah. Nah, iya. Ada Pak Hari boleh, sama Pak Hari juga boleh. Ikro sama ya Pak Hari ya. Selanjutnya, pencapaian yang lebih baik dari harta dunia. Pencapaian yang lebih baik dari harta dunia, ini hadisnya luar biasa nih. Hadisnya luar biasa, saya baca artinya aja. Luar biasa, dengerin baik-baik nih. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ini jarang-jarang, ini saya juga baru dapat nih. Rasulullah SAW keluar dan kami berada di Sufah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Buthan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Jadi pergi ke bukit, pulang bawa apa tadi? 2 unta yang gemuk. Unta kan gede, mahal gitu ya. Unta yang gemuk. Domba aja udah cakep bener. Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Menginginkan apaan tadi? Onta, 2 onta yang gemuk. Beliau bersabda, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. Paham gak nih? Paham ya? Tadi kan kalau pergi ke sebuah bukit, pulangnya dapat 2 unta. Mau gak? Mau ya Rasulullah, begitu dapat 2 unta. Tapi ada gak pakai ke bukit tuh. Ngapain? Ke masjid. Kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta itu. Onta aja ya tuh 2 onta udah cakep banget, dan Allah kasih itu yang lebih baik dari 2 unta itu. Kalau kita ngapain tadi? Mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran 2 ayat aja. Ya, 2 ayat sama dengan 2 onta yang gemuk. Ini kalau hitung-hitungan dunia ya, ya Allah, kita uber gak nih? Taruh dah misalnya gini, 1 halaman kita dikasih 100 ribu. Rajin bener. 1 halaman 100 ribu. Itu kita uber itu pasti 100 ribu. Kita kejar berapa halaman ini? Sehari 1 juta dah. 10 halaman. Ini cuma 2 ayat, 2 onta.
3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Ya Allah. Kulhu berapa ayat kulhu? 4. Ya. Ya Allah. Al-Fatihah berapa ayat Al-Fatihah? 7. Berarti lebih baik tuh. Masya Allah. Jadi mulai sekarang yang belum baca Quran setiap harinya rugi. Kan baca Quran nggak perlu kita nongkrong juga, duduk gitu. Ini kan resmi banget nih. Ambil wudhu, megang Quran, duduk ngadep kiblat. Cakep banget itu. Fadilahnya besar. Tapi saya kerja Ustadz. Kan bisa baca kulhu. Iya. Kulhu, Masya Allah. Kalau tambah fadilah ini kulhu tadi itu, Masya Allah. Udahnya 1 kulhu sama dengan sepertiga Quran. Iya. Baca 10 kulhu dikasih rumah di surga. Tuh kalau kita baca 4, lebih dari itu untanya tuh 5 berarti. Masya Allah. Udah paling beruntung dah orang kalau udah deket sama Al-Quran. Iya. Ngedeketin diri dengan Al-Quran gitu. Yang paling gampang. Kalau kita banyak dosa udah pasti. Banyak dosa pasti. Karena itu tutup kesalahan kita dengan baca Quran. Gitu jamaah sekalian. Kita target harus khatam Quran. Siapa yang belum khatam Quran, target khatam Quran. Tahun ini mau khatam Al-Quran. Iya. Kalau hitung-hitungan ya Quran itu kalau nggak salah berapa ayat berapa halaman dia ya? 406 apa? Halaman. Jadi kalau kita setiap hari 1 lembar aja selesai itu khatam kita. Jadi jangan sampai selama hidup kita nggak khatam Quran, jangan sampai. Gitu ya. Nih, yang belum pernah khatam Quran, baca Quran. 1 hari 1 lembar ya, 1 lembar ya Allah. Itu tiketnya. Kalau mau dapat fadilah dari semua itu tiketnya. Iya. Jadi kalau ada yang mau ngaji mau Quran sama saya, Masya Allah, ayo ngaji. Saya masih ikro, iya nggak apa-apa. Saya belum bisa, iya nggak apa-apa. Insya Allah bisa. Belum bisa juga, tapi semasa hidupnya dia belajar Quran. Belum bisa juga. Mudah-mudahan pas meninggalnya dapat fadilah Al-Quran. Masya Allah, dibelain sama Quran. Ngaji nggak dapat udah tua. Mulut rasanya nggak nyebut hak ya susah banget misalnya. Nyebut ain susah banget. Tapi tetap ngaji. Tetap datang ngaji, punya guru. Nggak dapat tuh baca Quran. Mudah-mudahan dengan begitu dia dapat fadilah Al-Quran. Diberi syafaat oleh Al-Quran, Masya Allah. Mumpung masih hidup. Umur udah banyak. Ya Pak Haji Bandio ya. Ya Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika diberikan nasihat, ini kan nasihat semua nih, gitu ya, kita berazam untuk mendapatkan fadilah yang Allah berikan itu semuanya. Karena Quran merupakan kalamullah, gitu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamama al-'afiyah wa nas'aluka dawama al-'afiyah wa nas'aluka syukra al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.